Amin. Saudara dikasih, firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam Nehemia pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan riwayat Nehemia bin Akalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintahmu, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuberitakan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela taat akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara yang dikasih, doa adalah napas kehidupan orang percaya. Betapa pentingnya berdoa. Sama dengan kita. Kalau kita tidak bernapas, berarti kita sudah mati. Lupa berdoa, apa tidak pernah berdoa, itu artinya sesungguhnya kita sudah mati secara rohani. Biarpun kita bernapas, tetapi kita sudah mati secara rohani. Tetapi puji Tuhanlah, kita sehat secara jasmani dan kita sehat secara rohani.
dan kita tetap bertekun dalam doa. Doa yang terus dan doa yang penuh keyakinan, maka kuasanya sangat-sangatlah besar. Sebab yang membuat besar adalah yang menjawab doa itu, yaitu Allah kita yang Maha Pengasih, yang Maha Tahu, yang Maha Baik. Nehemia juga berdoa buat bangsanya, berdoa bagi bangsa Israel. Nehemia adalah salah satu orang yang berketurunan bangsa Israel. Dia ikut terbuang ke Babel. Setelah Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, maka kekuatan Babel pun di tangan Raja Persia. Pada saat kepemimpinan Persia, bangsa Israel diizinkan untuk pulang ke tanah airnya, yaitu Yerusalem. Menurut sejarah, ada 3 rombongan kembali ke tanah Babel. Yang pertama, rombongan Kapajolo Imangani Uluhon di Serubabel. Napadwaho Imangani Uluhon di si Esra. Jalan Napadwaluhon. Di tahun-tahun berikutnya, rombongan Nani Uluhon di si Nehemia. Di pemerintahan Persia, Nehemia mendapatkan kedudukan yang cukup terhormat. Dia sangat dekat dengan penguasa yang ada di istana. Dia diberikan kedudukan menjadi juru minum Raja Artasasta. Juru minum itu sebuah tugas dan posisi sangat penting, karena seorang juru minum tugas baik mencicipi mana medali anugerah raja untuk memastikan minuman raja beracun atau tidak, bisa dimakan atau tidak. Posisi iman, posisi yang penting. Nama Tuhan, kehidupan di raja menentukan keselamatan raja. Posisi seperti ini, posisi yang aman, jabatan yang mantap, tempat tinggal di istana. Ini posisi yang diinginkan manusia. Di suatu ketika, Nehemia mendengarkan berita dari saudaranya yang bernama Hanani. Hanani menceritakan tentang keadaan bangsa Israel di Yerusalem, bahwa mereka sangat-sangatlah memprihatinkan. Ya, dalam ayat 3 dikatakan tadi, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari pengawalan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika Nehemia
berita ini bahwa tembok Yerusalem masih roboh, pintu-pintunya terbakar, dan orang Yahudi dalam kesukaran, dalam kesusahan. Ketika Nehemia menerima tentang Yerusalem, Nehemia meresponnya dengan baik. Ketika Nehemia mendengarkan tentang Yerusalem dari saudaranya Hanani, dia meratap. Nehemia menangis. Nehemia berdoa. Nehemia berpuasa. Nehemia turut merasakan penderitaan saudara-saudaranya. Nehemia turut merasakan apa yang dihadapi oleh bangsa itu. Meskipun Nehemia dia nyaman, hidupnya nyaman di sana, tetapi dia pun hidupnya nyaman di dalam sana. Nehemia selalu mencari tahu bangsanya. Nehemia bergumul dengan kehidupan bangsanya, bangsa Israel. Tubuh Nehemia di istana, tubuhnya di dalam kerajaan, tetapi hatinya ada di Yerusalem. Nehemia sangat sedih mendengarkan apa yang terjadi tentang keadaan, tentang kesukaran, tentang tempat di Yerusalem hancur. Nehemia bertahun, berhari-hari lamanya dia berpuasa dan berdoa. Dia tahu dia tidak mampu, tetapi dia tahu cuma melalui doa dia meminta pertolongan dari Tuhan. Apa yang didoakan Nehemia? Dalam doanya mengaku siapa Tuhan? Tuhan pencipta, Tuhan penguasa alam semesta, Allah Maha Besar, kasih setianya begitu besar, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, Allah yang berpegang kepada kasihnya. Dan dalam doanya Nehemia memohon kepada Tuhan agar mendengarkan doanya. Nehemia memohon agar Tuhan mendengarkan ceritanya, agar Tuhan menolongnya. Dalam doanya Nehemia mengakui bahwa dirinya dan keluarganya dan bangsanya berdosa di hadapan Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan mengatakan, saya berdosa Tuhan, keluargaku berdosa Tuhan, bangsaku berdosa Tuhan. Dia tidak berbohong kepada Tuhan dan mengakui bahwa Nehemia dan bangsa Israel tidak taat terhadap hukum Taurat, tidak menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Nehemia bersandar pada janji Allah. Sikap Nehemia ini
kita teladani. Ia tersentuh atas penderitaan orang lain, bukan menangis di atas penderitaan orang lain. Bisa juga dia menyatakan, saya sudah senang bersuka cita dalam sekarang ini. Itu bukan urusanku. Bisa juga dikatakan. Tetapi dia tidak. Dia betul-betul prihatin, memikirkan penderitaan saudara-saudaranya. Dia tidak ego. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi dia berdoa. Bagaimana kita? Ketika kita mendengarkan saudara-saudara kita menderita, apakah masih ada kepedulian kita terhadap orang lain? Apakah masih ada kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita? Atau kita cuek? Atau kita mengatakan, ajar aja, saya sih senang kok. Ajar aja, saya makan kok. Menderita di situ menderita, saya tidak peduli. Apakah begitu jawaban kita? Atau kita ingin prihatin? Atau kita ingin mendoakan? Atau kita ingin menolong? Atau kita ingin membantu? Mana perlu kita di atas penderitaan Zolma? Mana dari tetap bayi penderitaan di lokat kain? Mana gabelan tamat nadok si persama di lokat kain bunga tamoto gimana? Nah susah, nah menderita, nah suka dihadirnya. Apa yang tetap bayi nadok? Tumoruna. Mana song hidup kita? Mana nasi paling indah? Tahu ada nasi jadi balas sertanya? Mana tahu sabdo? Naroa langsung naroai. Mana tahu langsung ngajak langsung ngajak. Mau lalu pe. Dengan karena susah dan menderita, marilah kita mendoakan mereka. Tabuan di bagai sekalian kamina. Kepedulian kain, keprihatinan kain. Ikut apa dari lawan do, tolong menolong, saling membantu. Hidup baru di halaman Kristen. Hidup baru di sunnah Kristus. Jangan dong. Naga mengolong kangolu na sombong tiang Tuhan. Dan molo kalau kita akan Tuhan menolong. Hidup. Molo kita mereka hari mengalami. Asa kita asa malo. Unang gawe. Di bangun guru, alitannya kung makasal maro rumah. Alitannya kung makasal guru rumah. Alitannya kung makasal si mana rumah. Ilo tugas ini terhadap Kristen. Taber na Kristen ini. Dia berdoa kepada Tuhan, mendoakan kesengsaraan, mendoakan kesukaran bangsanya, saudara-saudaranya. Dia tidak menyatakan dia ini bukan urusan kudau, tetapi dia menentukan orang Yohana di padung di mana lo saling mengasihi di tengah-tengah di Urun. Nehemia membandingkan sejarah pembebasan Israel
permintaannya. Dia menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah doanya dapat terkabulkan. Tidak hanya itu, ia juga berusaha, ia juga berdoa agar Allah menolong umatnya kembali seperti yang telah ia lakukan di masa lalu. Saudara kasih, dari akhir dari 2 Nehemia meyakinkan dalam ayat 18b dikatakan, biarlah hambamu ini berhasil dari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Itulah doanya, biarlah hambamu ini berhasil hari ini, berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Doa menjadi kekuatan bagi Nehemia yang mengakui kebesaran dan mengakui kedahsyatan Tuhan yang berpegang dan yang telah membebaskan umatnya. Doa itulah kekuatan kita. Mana orang berdoa, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Semoga kita dapatkannya. Nomor 2 situ dulu kami yang 43 umur di lalu dulu. Ini tak kasih dari dapur sejak terus. Masih sisa dosa mahu. Masih tanya mahu. Jauh bapak mulai mananya kau kamu. Asal di dapur kamu berminyak, minyak. Undanglah kamu dari dan minyak. Undanglah kamu nama-nama dari pertidion. Dan alai itu lau kamu jauh kamu mulai asal ditanya kamu di balasan buat di mata anak-anak komdi. Berbahagia asal di dapur kamu doh minyak. Ay mahwasyo di mata pemaluko atas sahih. Yesus juga berdoa dan mencari kekuatan doa untuk menerima penderitaan, untuk menerima salib dan untuk menerima kematian, untuk membebaskan, untuk menebus, untuk menyelamatkan kita jelma nabi mopana, nabi perlion Allah di dalam Yesus bagi kita. Tuhan itu pemilik kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita terpuruk di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak membiarkan kita dalam pergumulan yang hancur. Seburuk apapun hidup kita, ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita memohon belas kasihan Tuhan dan kita bertobat, Tuhan mengasihi kita. Sebab Dia sudah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Marilah kita saling mendoakan, marilah kita saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Marilah kita saling peduli, prihatin melihat saudara-saudara kita yang sengsara, dan marilah kita bangkit, karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Amin. Kita berdoa.